fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian tadi perjalanan dari Darul Hadits Tarim menuju Darul Hadits Thayyibah di Syahr. Kita sempat bermalam di sana dan dijamu, luar biasa ya jamuan teman-teman yang ada di sana. Ustadz Muhammad Jamhari, Ustadz Ayid hafizahumullah ta'ala. Makan siang kami dijamu oleh Ustadz Muhammad Jamhari, kemudian makan malam kami dijamu oleh Ustadz Ayid, orang Yaman. Lalu kami pun bermalam di rumah beliau, bermalam di sana, istirahat. Harinya di hari Selasa, ya di hari, kalau tidak salah masih di hari Senin ya, di hari Senin. Kemudian tadi hari Sabtu di Ma'rib. Ya, hari Sabtu di Ma'rib pulang ke Syabuah. Hari Minggu menuju ke Tarim. Nginap satu malam, berarti di hari Senin ya. Nginap satu malam di Tarim, berarti hari Senin. Senin jalan ke Syahr, nginap satu malam. Ya. Tepatnya di Selasa pagi kami pun bertolak dari Darul Hadits Syahr, Darul Hadits Thayyibah ini tadi, ingin menuju kota Mukallah. Nah, Mukallah itu ibu kota Hadramaut. Nah, di perjalanan karena sempat istirahat ya, tidur, nggak tahu aktivitas, tahu-tahu sudah menjelang kota Mukallah. Dibangunkan sama teman ini tadi, Abdullah Badui ini tadi, dia bangunkan, Abdurrahman, ongdur, khur katanya tadi. Khur itu teluk lautan. Ya, anak pun terbangun, lihat luar biasa, Mukallah itu indah. Ya, jadi kami melintas tempat namanya Khur. Jadi kami sarapan pagi di situ. Jarak dari Syahr ke Mukallah itu dekat, sekitar 1 jam lah. Ya. Sarapan di situ kami. Lihat pemandangan indah Mukallah, luar biasa, kota yang sangat indah ya ikhwan. Ya, kota yang indah sekali. Jadi ada lautnya. Bersih Mukallah itu tadi. Ini sempat lihat pemandangan laut yang semisalnya. Sarapan pagi di sana. Kemudian tepatnya menjelang zuhur kami pun berjalan menuju Jami' Al-Urwa Al-Wuthqah, itu tempatnya Syekh Walid Makram ya. Jadi dari kota Mukallah tadi sempat 1 jam lah mungkin ya istirahat di sana, lihat-lihat pemandangan lautnya indah sekali. Kemudian kita berjalan ke Jami' Al-Urwa Al-Wuthqah Syekh Walid Makram, masjidnya bagus. Sempat mampirlah singgah sebentar lihat tempat Jami'ah Al-Ahqaf, kampus Al-Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf. Biasa orang-orang yang di Palembang ini kalau lulusan Hadramaut kadang kuliah di sana. Ya, Ahqaf. Ahqaf ini tempatnya mereka-mereka yang biasa di Palembang ini ya, tempat-tempatnya para sufi juga. Biasalah mungkin ada saja orang-orang Palembang mungkin ya. Udah lewat jalan ketemulah markis Syekh Walid Makram tadi. Nah pun ke toilet, masuk ke sana luar biasa ya ikhwan. Toiletnya bersih kinclong. Markis bagus sekali markisnya. Bersih kinclong, luar biasa lah. Ya, itu sangat bagus lah, luar biasa. Karpetnya tebal. Rencana tadi cuman untuk ke toilet saja, ya. Ternyata dah kelamaan kami nunggulah darasnya Syekh Walid Makram.
Intinya sampailah kami di sana zuhur. Dari tadi jam 9-an, jam 10-an sampailah zuhur. Ketika di sana selesai darasnya Syekh Walid Makrom tadi, kami samperi beliau, kami mengucapkan salam ke beliau. Beliau bilang, "Antum makan siang di sini?" Kami bilang, "Enggak Syekh, kami nuwasil as-safar. Kami akan melanjutkan perjalanan." Ketemulah di situ sama mas'ulnya, penanggung jawabnya orang Indonesia, namanya Abu Ruwaifi Al-Marmari. Orang Jawa tapi lama di sana, kuliah di sana ya. Ketemu juga di sana ada kenal orang Lampung ya. Namanya Muslim. Nah, Muslim ini kisahnya dulu di bulan Juli dia berangkat naik pesawat Indigo, sempat bareng bersama Ana satu pesawat ketika Ana berangkat umroh bersama Dimas. Sempat kami ajak dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Nah, ini Muslim ini tadi. Ternyata ada di sana dia. Kami tidak lama di sana, tidak nginap ya. Pada zuhur kami lanjut perjalanan mau menuju ke Fiush, ke Aden. Adapun jumlah santri yang di Darul Hadis Mukallah ini tadi, tempatnya Syekh Walid Makrom, juga tidak banyak ya, ikhwan. Tidak banyak. Ada orang Indonesia juga tidak banyak. Tapi dari sisi pelajaran di sana juga tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Intinya kalau mau pelajaran padat ya Darul Hadis Fiush. Tapi kalau mau ditanya nyaman, mungkin lebih nyaman. Kenapa? Karena orangnya lebih sedikit. Ya, lebih sedikit, lebih bersih. Jadi kalau bagi antum yang pengen nyaman-nyamanan di sana mungkin lebih nyaman. Yang Tarim tadi ya, Darul Hadis Tarim, Darul Hadis Mukallah, Darul Hadis Thayyibah, itu tempat yang bagus, nyaman. Ya. Ana bilang dari sisi nyamannya, adapun dari sisi pelajarannya mungkin antum di Fiush. Nah, namun kaidahnya gini, semakin banyak orang pasti tingkat kenyamanannya semakin berkurang kan? Semakin dikit orang, tingkat kenyamanannya pasti lebih nyaman. Jadi antum cocok sendiri, sesuaikan diri antum. Antum tipenya yang kayak mana? Antum tipenya kalau mau mondok, antum tipenya mau belajar itu tipenya seneng sama banyak orang atau seneng dikit? Kalau antum senengnya dikit, antum bisa pilih Darul Hadis Tarim atau Darul Hadis Thayyibah Syihr atau yang di Mukallah tadi. Nah, itu karena orang sedikit. Atau bisa juga antum ke Syabuah, tempatnya Syekh Hasan Ali Wadadi. Tapi kalau tipenya antum senengnya banyak orang, pelajarannya padat, ya ke Fiush. Itu banyak orang, pelajarannya padat. Kami izin sama Syekh, pada salat zuhur kami jamak, kami pun lanjut perjalanan menuju Syihr, menuju Fiush. Ana bilang sama teman, kita melewati ndak Abian, Ahwar? Kata teman, iya, kita melewati nanti. Kalau melewati kita mampir ke Abian, Ahwar. Telepon Abu Ibrahim yang di sana penanggung jawab. Kenapa Ahwar ini ya ikhwan? Ana punya kenangan di Ahwar. 2014 sebelum ana pulang ke Indonesia, ana pernah jadi imam dakwah di kampung yang bernama Ahwar ini tadi. Kalau dulu listriknya kadang nyala, kadang mati. Hari ini nyala, besok mati. Nanti besoknya lagi nyala. Nah, sekarang enggak lagi. Dah, jalan kami dari Mukallah luar biasa, melewati jalur laut. Indah sekali pemandangannya. Ya, indah sekali. Kami sempat beli semangka, makan di pinggir pantai, di atas bukit itu tadi. Indah pemandangan Hadramaut Yaman. Anak katakan Yaman itu indah ya ikhwan. Sangat-sangat indah sekali, luar biasa. Ya. Jadi berjalannya melihat pemandangan laut, ya. Kanan bukit batu, kiri pemandangan laut. Ininya pemandangan yang sangat indah, luar biasa. Jadi kalau antum tidak mau belajar ke Yaman, rugi antum. Yaman itu indah ya ikhwan. Ya, sangat-sangat indah. Dan itu kota tua, negara tua. Ya. Jalan cukup lama perjalanan. Dari pagi sampailah siang, ba'da zuhur kami singgah ke tempat namanya Al-Uyun atau Bir Al-Ain, pinggir pantai. Mampir kami ke sana, kami beli ikan. Ya. Apa nama jenisnya? Jash, apa orang sana nyebutnya. Itu ikan laut luar biasa. Terus kami bawa ke tukang mat'am, rumah makan, kami minta panggang, ya. Nah, itu uniknya di Yaman.
Yaman itu bisa kita beli ikan, ada rumah makan, kita bawa ke sana minta masakan sama dia. Jadi bayar biaya masaknya saja. Udah makan, luar biasa ikan itu. Nikmat, manis sekali. Ya, ikannya segar, ikan laut. Itu terasa makan ikan laut enak itu di sana. Kalau kita kan ikan lautnya kan di Palembang ini kan udah berhari-hari ya. Kalau itu enggak, ikan dari laut, pinggir pantai. Makan, kami sholat zuhur, jamak dengan asar di sana. Sudah selesai, pada asar kita mau lanjut perjalanan. Ana bilang sama Umar, Umar, kami tidak lagi ikut ke Syabuah. Kami akan singgah ke tempat yang bernama Ahwar. Ya, sudah kata Umar, kalau begitu antum nanti kami antar ke persimpangan jalan. Ada persimpangan antara jalan ke Ahwar, Abian, antara jalan ke Syabuah. Singgah kami di sana. Ya, udah pamitan sama Umar tadi. Nah, pisah. Umar pulang ke Syabuah. Kami berangkat ke Abian. Naik angkot mobil. Alhamdulillah lancarlah perjalanan dari ba'da asar, intinya sampai Ahwar maghrib. Ba'dal maghrib. Ya. Dah ini ransel bawaannya. Dah, alhamdulillah sampailah tempat Ahwar tadi, menuju masjid Jami'us Sunnah, Masjid Al-Furqan kalau tidak salah masjid itu, di tengah kota dekat pasar. Dah sholat isya kami di sana, sholat maghrib, kemudian sambil nunggu isya, tidak lama datanglah Syekh Abu Ibrahim, penanggung jawab dakwah di sana. Dulu masih muda ikhwan, sekarang umur beliau udah 54. Kalau dulu baru umurnya 45-an, 10 tahun yang lalu. Dia udah lupa sama ana, tapi pas lihat ana dia ingat. Ana bilang 10 tahun yang lalu ana di sini, insyaallah ya. Nah, senang sekali kita disambut di situ. Kata beliau, sudah antum ikut ana, kita habis sholat isya diundang makan dulu ke mat'am, rumah makan. Makanannya apa? Roti. Nggak usah antum tanya apa makannya, roti. Cuman paling isinya beda. Roti dicocol dengan tuna, dengan kacang segala macam lah. Telur apa segala macam ya itulah pokoknya. Dah makan malam. Terus kata beliau, ayo kita ke Markizus Sunnah. Diajaklah ke tempat beliau, ke pusat Markizus Sunnah. Subhanallah, dakwah di Ahwar itu, dakwah sunnah berkembang luar biasa. Sekarang Ahwar itu sejenis kecamatan ya. Kabupatennya Abian, provinsi Abian. Ahwar itu sejenis kecamatan. Ada 40 masjid Ahlus Sunnah yang dikuasai Ahlus Sunnah. Kalau dulu Ahlus Sunnah di zaman ana, Ahlus Sunnah cuma punya 14 masjid. Di sana ada 40 masjid. Tantangan dakwah di sana siapa? Sohibul kubur, Sufiyah juga kuat di sana. Bahkan ada kuburan-kuburan wali. Ya, nah itu yang audio nak kirim itu anaknya Abu Ibrahim. Kata dia, itu lihat wali-wali, kuburan wali. Ya. Di kubahnya besar kan, itu juga sama dia. Diundang makan, kemudian kami diantar ke Markizus Sunnah dekat rumah beliau. Misalkan rumahnya beliau situ, ini masjid. Tidur kami di masjid. Ya, tidur kami di masjid. Subhanallah. Malam hari itu luar biasa ya ikhwan. Itu orang-orang Badui ya. Tapi ketika mereka sudah belajar itu lantunan Al-Qur'an di masjid tadi. Habis subuh itu mereka murojaah sambil keliling masjid. Sambil megang mushaf, keliling baca Al-Qur'an. Luar biasa. Semangat mereka belajar. Abu Ibrahim ini bilang, Abdurrahman, subuh ya. Waktu itu ya subuh dia bilang, ana ingin antum katanya ngasih kalimah, ngasih tausiah, ngimami dulu. Sudah ana ngimami, fadol katanya kalimah. Ya sudah ana menyampaikan tausiah lagi pakai bahasa Arab. Ya ikhwan, kita ini kurang ngomong bahasa Arabnya ya, jadi ya nggak sebagus orang Arab lah. Tapi alhamdulillah nyampaikan nasihat. Udah pagi sarapan, kata beliau nanti sekitar jam 8 lah kita sarapan, kata beliau. Nah, kemudian sarapan makan roti tadi, beliau bawa ikan segar luar biasa. Makan ikan lagi dengan roti, tapi gayanya roti. Itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Ikan segar.
dimakan dengan roti, ya. Khubuz. Enak, nikmatnya luar biasa. Itu betul-betul nuansa di Yaman. Itu makanan Yaman itu bikin kangen antum. Kalau sudah nyoba itu kangen antum. Dah, istirahat lagi kami sampai menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur. Mandian di akhwar tadi, airnya segar banyak. Mandi dah. Sempat anak naik keledai, kasihan keledainya. Naik keledai. Nah, ba'da zuhur, karena kami mau pamitan, ba'da zuhur mau lanjut ke Fiyush. Itu harinya kalau nggak salah hari Rabu. Ya. Karena anak bilang gini, kita upayakan hari Kamis udah ada di Fiyush. Ini hari Rabu. Akhirnya kata Abu Ibrahim, antum besok aja pulangnya. Jangan. Kami mau ke Fiyush katanya. Dah. Diizin sama dia pulang pada zuhur, nanti asar katanya saya carilah mobil lah katanya. Nanti bantu cari mobil. Pada zuhur diundang makan. Dekat rumah dia itu orang Badui, Arab Badui ngundang makan luar biasa antum. Kambing disembelin sama dia, memuliakan tamu. Datang udah di depan rumah Badui itu udah orang-orang udah pegang AK-47 ini. Biasa di sana orang pegang AK-47 biasa. Ya, kayak kampung koboi. Duduk, nah itu tadi. Ada mangkok isinya air. Disodorkan ke anak kira itu kobokan. Anak kobokin gini. Anak kira cuci tangan, ternyata bukan. Itu air minum. Memang gitulah mereka memuliakan tamu. Kasih minum disodorin gini, pakai mangkok tapi. Satu-satu dikelilingin. Nah, semangkok itu tadi, antum kebayang kan? Mangkok baskom itu. Seukuran mangkok bakso lah, lebih kurang lebih gede dikit dari mangkok bakso. Nah, wadai air dingin, sodori 1, 2, 3, minum semangkok itu dikelilingkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi pas giliran anak di awal sebenarnya anak tuh pertama kali disodorkan. Anak kira kobokan, anak kobok. Kata kawan, kata teman ini tadi, ya sudah. Kata orang Badui ini tadi, anak Badui. Maksudnya afwan, anak ini orang Badui, jadi tidak ngerti. Dimaklumi lah cara seperti ini. Di wadahnya lagi, mangkok tadi sudah dibuangkannya, di wadahnya lagi, disodorkannya lagi. Nah pas disodorkan ke anak, si kawan ini tadi Abdullah langsung ngambil, langsung diminum. Nah, langsung dibagi-bagi airnya tadi. Ya sudah ya. Udah tiba-tiba, tidak lama keluarlah nasi bernampan-nampan, dagingnya itu numpuk. Ya gitu orang Yaman kalau makan, dagingnya itu banyak. Udah makan, tapi namanya masakan orang Badui ya. Ya gitulah. Makan ada rotinya juga, dah makan. Intinya kenyang. Alhamdulillah kenyang, dah sehat. Dah selesai izin pamitan. Orang Badui itu kalau ngomong, aduh anak pribadi itu kadang nggak paham apa yang diomongkannya. Ya. Sampai ada orang Yaman ini bilang, kami orang Yaman aja kadang nggak paham, apalagi antum katanya tadi. Nah, sudah selesai tadi, sekitar jam 2 siang, kami bilang sama Syekh Abu Ibrahim tadi, bisa enggak antar kami ke tempat pinggir jalan raya, ingin cari mobil kami ke Fiyush, ke Aden. Udah sama beliau diantar lah. Subhanallah ikhwan, duduk anak di pinggir jalan. Sambil Abdullah ini tadi nyari mobil kan. Tiba-tiba ada orang Yaman bawa air, 2 botol air dingin, air mineral itu dikasihnya. Ini untuk antum katanya. Itu orang Yaman ngasih orang asing. Kita kalau ada orang asing ke tempat kita, apa yang dipikir? Hah? Mau diakali ya? Hah? Bukan takut. Kita kalau ada orang asing datang ke tempat kita, yang dipikir kita apa? Nak dicopet, nak dimaling, nak dibegal. Ya apa enggak? Itu orang Indonesia. Kadang seperti itu orang-orang, maaf ya, kadang orang-orang kita seperti ini. Lihat banyak kasus cerita turis kerampokan, kebegalan. Ya apa enggak? Kalau ini enggak dikasih minum sama dia. Aib bagi mereka tuh kalau orang asing diganggu.
Itu bagi orang Yaman, orang asing itu kalau diganggu tuh aib. Ana selama berdiri pinggir jalan lewat orang Yaman, assalamualaikum, assalamualaikum, Indonesia katanya tadi. Seneng sekali mereka. Ngapa? Mereka tuh seneng kalau ada orang asing datang ke situ tuh seneng sekali. Ya. Masya Allah, luar biasa lah ya. Pemulihan orang-orang Yaman itu sangat-sangat berkesan bagi ana. Selama ana 2 pekan di Yaman, 2 minggu ana di Yaman itu ana merasakan betul-betul di Yaman itu seakan-akan ana berada di kampung sendiri. Tidak ana merasakan keterasingan, tidak merasakan kegalauan, tidak merasakan kezaliman di situ, dan tidak merasakan ana dimusuhi. Betul-betul dimuliakan sama mereka. Sampai sebagian orang Yaman itu kalau udah ngomong ala ra'si wal ain. Nah, kalau udah ngomong ala ra'si wal ain, dah aman antum. Itu udah penghormatan mereka. Sering ana ngomong, ya akhi, ana di sini datang ziarah. Al-Yaman biladi ats-tsaniyah. Kampung yang kedua gua. Ana bilang Indonesia biladi al-ula min nahiyati an-nasab. Wal Yaman biladi ats-tsaniyah min nahiyah ilmiyah. Langsung dia bilang ala ra'si wal ain. Antum ayul khadamat, kata dia. Ayul khadamat tuh apa yang bisa kami bantu, bahasa kitanya. Sudah, orang Yaman kalau udah ngomong kayak gitu antum sudah. Antum mau minta apa aja kasih sama dia. Dah lewatlah mobil. Kami berhentikan. Ke Aden. Enggak katanya. Tapi kalau antum mau ke Aden, ana antar aja ke sana. Ya, dia naik atas mobil tadi. Kayak sejenis mobil AVV itu. Diantarnya ke tempat pom bensin lah. Antar ke pom bensin. Enggak dibayar, gratis. Orang Yaman kayak gitu. Kalau kita kan mikir-mikir mau dikit-dikit mau duit kan? Orang Yaman enggak kayak gitu. Tunggu sampai azan. Pas azan asar ketemulah mobil angkot mau ke Aden. Wah, semua penumpang itu ngekot semua. Ya, ada tentara dan yang lainnya. Ya, biasalah, maklumlah orang awam. Terus naiklah kami mobil tersebut. Nah, bilang kami mau ke Aden. Mau kemana? Fiush. Fiush, tamam. Anta sunni? Kata dia bilang. Antum sunni? Naam, ana ngomong. Nah, terus ana tanya, antum dari mana? Dia bilang dari Yafi. Nah, antum kenal? Kami sebutkan, kenal enggak Syekh fulan? Nah, kenal itu temanku, kerabatku katanya. Ya sudah, jalanlah mobil ini tadi. Luar biasa. Perjalanan dari Abian ke Fiush aman ya ikhwan. Ada pos polisi, pas dilihat ditanya. Enggak ditanya pasporan. Dia mau kemana? Fiush. Khalas, alatul. Pokoknya kalau lah nyebutkan Fiush, lah aman. Luar biasa. Antum kalau nyebutin Markis Salafi, Masyayikh Ahlus Sunnah, aman di kalangan tentara. Kenapa? Karena mereka tahu Markis Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang baik, bukan teroris, bukan irhabiyum, bukan al-Qaidah. Nah, cukup lama perjalanannya ikhwan, dari Abian tadi waktu asar jam 3 atau setengah 4 sore sampai masuk Aden sampai jam mungkin sekitar pada maghrib lah masuk kota Aden. Lumayan lama, capek, udah berulang-ulang kali berhenti. 4 jam sekitar perjalanan. Pokoknya setiap kali ada pemeriksaan polisi selalu cukup bilang ke Fiush, Markiz, Fiush. Khalas, Fiush. Aman. Pokoknya kalau disebut Fiush, udah zaman Syekh Abdurrahman dulu Fiush dikenal. Ya. Apalagi sekarang. Sekarang itu Fiush itu sudah diakui oleh pemerintah. Kurikulumnya itu resmi loh. Antum belajar di Fiush, ya. Antum belajar di Fiush itu belajar sama sekolah di pemerintah. Tapi kurikulum dari hadis. Sampai dia tanya, bisa nggak antum Darul Hadis Palembang, kata Syekh di sana, bisa nggak antum Darul Hadis Palembang tuh antum sodorkan kurikulum antum ke pemerintah, minta pengakuan sama pemerintah? Nggak bisa kata anak. Kita yang harus ikut pemerintah, ya kan? Nah, dia enggak. Fiush itu kurikulumnya disodorkan kepada pemerintah. Ini kurikulum kami. Sudah kami akui kurikulumnya ini. Kami keluarkan. Fiush itu bisa mengeluarkan ijazah. Alhamdulillah, anak kemarin sempat minta rekomendasi. Ya, dari Syekh.
karena nggak punya rekomendasi. Dakwah ini tadi kan katanya dakwah kan harus pakai rekomendasi. Nah, rekomendasi stempel press itu tadi tanda tangan syekh. Nah, ada tuh, tinggal anak fotokopi itu. Nggak ada mau anak pinil, saya tempel di sini ya. Ada rekomendasi. Masa gitu? Ya, sebenarnya nggak perlu kayak gitu ya. Cuman mungkin saja kalau penting. Kalau antum kan nanya, kan nanti nanya siapa rekomendasi. Zaman sekarang kalau dakwah dikit-dikit ikhwan nanya, itu ada rekomendasi enggak? Ah, itu rekomendasi kita udah ada rekomendasi, syekh yang ngasih rekomendasi. Ya enggak? Disebutkan ilaman yahumu hadzal amr bi anal nama asli ana, nomor paspor ya, disebutin qad darasa indana dari tahun sekian ke tahun sekian. Fa innalahu ahliya fit tadri wa innahu ala istiqamatin wa khairin wa lahu ahliya fi tadris nasallahu taala yanfa' segala macam ya, tanda tangan sama Syekh Anis ada kita ya enggak, karena bilang sama teman-teman yang di Fuse itu Syarif itu dapat juga ada, anak bilang sebelum pulang antum nanti harus dapat ya. Nanti kalau ditanya orang ada rekomendasi enggak dakwah tuh, ada kita rekomendasi. Sekarang antum yang dakwah rekomendasi, ada rekomendasi enggak? Siapa yang merekomendasi? Saya direkomendasi sama siapa? Ustadz Fulan. Nah, kita Syekh Fulan. Ya enggak, Abu Zain? Nah, tinggi Syekh, tinggi Ustadz. Itu kalau mau tapi kan dakwah ini bukan sombong-sombongan kan? Bukan sombong-sombongan kan? Nah, seperti itu. Paham? Nah, ini sampingan saja ikhwan. Jalan tadi ke Fuse. Alhamdulillah perjalanan dari Abuyan menuju Aden lancar. Masuk kota Aden, luar biasa Aden. 10 tahun anak tinggalkan kota Aden sudah ada perkembangan yang luar biasa. Tatawurnya sangat-sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus perkembangannya luar biasa di kota Aden ini tadi. Betul-betul kota Aden ini sangat-sangat banyak perkembangannya. Tapi bekas-bekas bangunan, bekas-bekas tembakan perang Aden kemarin masih ada. Udah sampai Aden, kami pun naik angkot ya, naik angkot menuju Darul Hadits Fuse ya. Udah melewati perjalanan dari kota Aden ke Fuse tuh lebih kurang 30 menit 40 menit lah. Masih anak ingat tempat-tempat jalan-jalannya, masih ingat. Sampailah namanya tempat Mahattoh Fuse ya, tempat ya kayak istilah kita itu tempat terminal kecil lah kayak gitu ya. Luar biasa. Kalau dulu di zaman Syekh Abdurrahman nggak terlalu ramai. Sekarang itu pasar di situ ada ikan, ada buah, ada segala macam lengkap pasar. Ana udah lihat beberapa orang pegang kitab, masya Allah mahasiswa Fuse, tulabnya Fuse. Kalau dulu zaman kami susah naik angkot, nggak ada angkot ya ke Fuse itu dari tempat di pinggir jalan raya besar ya. Jadi gambaran Fuse itu jalan utama itu anggaplah jalan utamanya, misalkan Fuse itu anggaplah jalan utamanya jalan bandara itu. Nah dari jalan bandara kemudian ke Markis Fuse itu sekitar, nah itulah gambaran jalan Kalidoni itu jalan Kalidoni, jalan utama ya. Nah, kemudian dari jalan utama itu udah rame kan, naik ada angkot kecil untuk Fuse itu Darul Hadits ini. Nah kayak gitu, jalan lagi naik angkot kecil. Angkot kecilnya langsung berhenti ke Markis. Luar biasa. Karena di malam hari udah ngelihat Fuse itu udah bagaikan kota. Ya. Kemudian karena belum banyak. Ini WA-nya udah banyak. Ustadz sudah sampai belum di Fuse, ini udah banyak sekali. Kawan-kawan udah nyari kan. Nah, Ana bilang sama Abdullah kita cari penginapan. Dapatlah penginapan. Nyewalah penginapan ya. Harganya 100.000 per malam. Atau 120.000 rupiah lah kalau per malam. Nah, nginap kita di penginapan di situ. Itu terjadi kapan? Rabu malam Kamis. Hari Kamis dah salat subuh di Fuse. Luar biasa. Subhanallah. Itu markis betul-betul makmur dengan ilmu. Ya, orang kalau mau tidur dibangunkan.
suruh merojaah, suruh menghafal, luar biasa. Semangat para penuntut ilmu, pelajarannya padat dan programnya sudah ditata rapi. Dan di situ ada SMA. Ada SMA. SMA, antum ngapain SMA di Indonesia? Abdul Fattah itu SMA. Pelajaran SMA-nya saja sudah usul fikih. SMA sudah usul fikih. Abdul Fattah yang dulu pernah mondok di sini ya, itu SMA-nya di Fuse. Luar biasa antum. Di sana ada kampusnya. Pokoknya antum mau belajar tuh lengkap tuh ada. Resmi itu markis itu. Depan pondok itu pos polisi. Kantor polisi. Udah, di sana itu udah lengkap. Internet ada, tempat penukaran uang ada, pokoknya lengkap antum. Udah kayak kota. Subhanallah, enggak betah lah, enggak bosan antum belajar di sana. Pokoknya nyaman. Antum mau butuh apa, ada semua. Cuman kan masing-masing orang beda ya. Ada yang pengennya sepi, gitu loh kan? Pengen tenang. Ada yang pengennya rame. Ya, tapi ada lemahnya di Fuse itu tadi, ada lemahnya kadang menurut ana sih. Kalau antum duitnya dikit kurang bagus. Nah, godaannya besar. Banyak warung di sana itu tadi. Bagusnya antum banyak duit di Fuse. Tapi kalau nggak ada duit, antum bagusnya cari yang pondok-pondok yang yang tempat Syekh Hasan Alewa itu nggak ada warung. Antum belajar aja di sana. Di Fuse itu rame kayak kota, kayak komplek. Yang dulu di zaman Syekh Abdurrahman cuma ada 3 masjid. Sekarang itu ada, kalau nggak salah ada 14 atau 25 masjid. Banyak sekali. Sempat anak keliling. Udah luar biasa, pemukiman itu udah padat sekali. Kalau mau anak katakan Fuse, pemukiman salafi terbesar sedunia. Ya. Ba'da zuhur ada pelajaran tafsir. Ada pelajaran tafsir, lengkap ada pelajarannya. Ba'da asar ada pelajaran, ba'da zuhur ada pelajaran khususnya lagi, lengkap. Antum mau belajar apapun, semuanya ada di Darul Hadis Fuse. Banyak anak ketemu beberapa teman-teman yang kenal ya, yang di sana. Bahkan dulu anak sempat ketemu sama teman yang juga belum pulang, sampai nikah orang Yaman dia, nikah sama orang Yaman, namanya Ustadz Mahdi, orang dari Polman, Sulawesi. Ketemu juga di sana Ustadz Abu Sulaiman. Dulu di zaman ana pernah mondok di Al-Bayyinah, kemudian dia belajar di Ma'bar, ana di Fuse. Sekarang balik lagi ke Fuse. Sempat ketemu sama Ustadz Mustafa Abu Musa. Dulu belajar di Magetan, Abu Hazim. Orang Magetan dia. Ada di sana. Orang lama, banyak orang-orang lama. Ada Ustadz Yahya Tamar, muridnya Ustadz Al-Qarnain. Orang-orang lama banyak, Masya Allah. Ada juga orang-orang yang baru-baru ya, yang kenal sama anak banyak. Ya banyak sekali ya ikhwan, luar biasa. Di Fuse sambutan teman-temannya juga luar biasa. Ada Lukman, orang Bandung baru pulang. Ya. Banyak sekali. Tulab Fuse, alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Lebih kurang hampir 400 orang Indonesia yang ada di sana. Dari berbagai macam penjuru. Ada yang dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ada semua. Luar biasa. Untuk Sumsel, kemarin ada yang dari Linggau, ada yang dari Lahat. Dari Lahat, ada yang dari Lahat Pagaralam, Lahat ada. Anak sempat kumpulkan. Ya, kami ajak makan-makan. Yang dari Darul Hadisnya jelas ya, seperti Syu'bah, Idil, Firhan, Syarif, Nasihin, siapa lagi? Farhan Al-Goba, semuanya ngumpul, kami makan-makan. Subhanallah ya. Itu banyak, alhamdulillah, anak senang sekali ada teman-teman santri-santri kita dari Darul Hadis. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita ada lagi yang dari sini berangkat terus ya. Itu di hari Kamis. Sampai di sana, kemudian di hari Jumat, anak yang Abdullah ini tadi dibilang, Abdurrahman, kaifa ra'yuk? Al-ikhwah sayadhhabuna ila Ahwar, ila Abyan di dakwah. Mau ikut enggak katanya? Ayo kata anak, ikut aja kita.
Mandilah di sini, dah persiapan mandi pagi jam 7 dah. Mobil sudah nunggu, dah berangkat kita ikut rombongan para khotib. Niat awal ana cuma untuk ikut saja jalan-jalan. Itu awal niatnya. Udah sampai di tempat namanya Jahain. Ya. Udah bagi lokasi. Ini si Abdullah khutbah di sini. Dia bilang, "Abdurrahman, ada satu masjid butuh khotib. Antum gimana? Khutbah?" Ya sudah, jadi khutbah kita. Nah, gitu. Kalau di sini kan nggak ada syekh kan, di kampung orang awam. Udah, ya sudah, dibagi. Ada listrik. Udah, akhirnya jadwal khutbah. Ya cuman sebaris ya, sebaris paling 15-20 orang lah jamaahnya tadi. Kampung kecil, kampung Badui. Tapi luar biasa ya, masyayikh diffuse menyebar para duat, para khotib setiap Jumat. Antum nggak usah pikir di sana. Berapa sih amplopnya? Aduh, Yaman nggak mengenal seperti itu tadi. Modal sendiri berdakwah itu tadi. Ya, belajar aja gratis. Itu luar biasa ya ikhwan, semangatnya mereka Jumat keluar dakwah tadi. Anak semangat anak ikut itu tadi. Pagi perjalanan tadi kan Jumat pagi ya, sekitar jam 8 pagi sebelum sholat Jumat tadi atau jam 10-an lah, kami mampir sarapan pagi. Sarapan, makan roti Yaman lagi juga, pakai ikan. Luar biasa, di pinggir laut namanya Syukroh, wilayah Syukroh. Wah, segar sekali. Pokoknya ikan segar. Yaman itu kalau ingat ikan lautnya, ikan segar. Wah, sudah makan, udah selesai sarapan pagi, jalan, bagi tugas, bagi khutbah tadi. Udah selesai khutbah, anak pun diajak makan sama orang Arab Badui ini tadi. Nah, ya diajak makan, ada nasi, ada kuahnya, ada daging, ada ayam, ada ikan. Ya makanan Yaman. Ya dinikmatin saja. Udah selesai, tidak lama anak istirahat sebentar, tiba-tiba dijemput pakai mobil. Gabunglah kami ke tempat kampung sebelah, ngumpul semua khotib-khotib ngumpul di situ. Udah tiba-tiba oh ya, karena anak khutbah tadi tiba-tiba ada namanya Riyadh, Ustadz Riyadh, dia bilang, "Abdurrahman, kalimah ba'dal maghrib." Oh ya, tadi di kampung ini tadi anak ingat, ba'da asar anak ngasih kalimat tausiah singkat bahasa Arab, anjuran untuk talabul ilmi, anjuran untuk memotivasi mereka semangat belajar. Gaya orang Yaman lah ya, agak aneh. Kalau ini kan nggak ada syekhnya, kita mau teriak-teriak pede gitu kan. Dah, ba'da asar kasih kalimat, antara maghrib dengan asar tadi ngeteh-ngeteh, makan popcorn segala macam, cemilan-cemilan. Menjelang maghrib katanya kita muhadharah ke tempat namanya Jahain. Udah, berangkat, ayo berangkat. Listriknya nggak ada listrik, gelap, pakai tenaga surya, ya, kekuatan surya. Nah, ada sholat, langsung anak berdiri, baru assalamualaikum, langsung berdiri. Adatnya Yaman kayak gitu, nggak berdiri, anak ambil tongkat, anak berdiri, ngasih ceramah tausiah 10 menit lah ikhwan. Dan nanti, ya masya Allah ya, kata sambutannya masya Allah, kalimah akhuna Abdurrahman al-Andunisi qad halat fi mahallihi, dan nempel katanya tadi di tempatnya. Nasihat untuk kita semua yang Allah sampaikan kepada mereka, ya ikhwa, ya ayyuhas syabab, ayyuhal yamaniyun, lihat ikhwanuna al-Andunisiyun, ya, mereka datang ke sini, ke negeri Yaman. Anak katakan, ma'atau min ajlil mal wala min ajli tijaro wala min ajli dunya, innama atau min ajli talabil ilmi syar'i.
manadhiruhum ahsan min manadhirikum, at'imatuhum alad min at'imatikum. Sampaikan seperti itu. Masya Allah, katanya ini nasihat untuk kita semua, teguran untuk kita semua. Kita ada ulama, kita ada markiz. Kadang kita lalai untuk talabul ilmi syar'i, sedangkan mereka yang datang dari negeri-negeri yang istimewa, mereka rela meninggalkan dunia untuk talabul ilmi di sini. Kemudian masing-masing menyampaikan kalimat, menyampaikan muhadharah, menyampaikan tausiah sampai Isya. Pada Isya lanjut sebentar, kemudian dapat undangan makan. Makan apa? Roti lagi. Jangan antum pikir bakmi, bakso, roti lagi. Dah laju makan roti terus pokoknya. Yang ada cuma roti-roti. Pagi, malam itu pasti roti itulah. Ya, nggak ada Indomie, telur. Ya, apalagi pecel lele. Nah, makan roti lagi. Dah selesai makan malam, anak ke toilet, kemudian jalan naik mobil, pamitan sama orang Yaman. Subhanallah, senang sekali mereka kalau ada orang asing itu. Allah ya ikhwan, kalau anak Allah SWT mudahkan rezeki lagi, anak pengen ziarah lagi ke Yaman. Senang sekali, indah Yaman itu, serius, indah sekali. Insya Allah, ya kita kunjung lagi ke Yaman. Udah dari tausiah tadi, kami persiapan untuk kembali ke Fiush. Perjalanan pulang ke Darul Hadis Fiush. Lumayan agak lama, sekitar jalan 2 jam atau 3 jam ya. Intinya kami sampai ke Fiush jam 12 malam. Sampai 12 malam. Sudah sampai, langsung kami masuk kamar. Ana ngeliat Idil, Syarif, Firhan tadi sudah tidur semua di kamar kami tadi. Dah, itu Jumat malam Sabtu. Nah, hari Sabtu santai-santai, mau agenda ketemu Syekh Anis. Ya. Tidak sempat ketemu hari Sabtu itu, beliau lagi sibuk ya. Kami sempat jalan-jalan dulu di sekitar markis gitu loh kan. Diundang sama Syekh Khadir Al-Baydhani makan siang. Ya, di Fiush itu sempat diundang sama Syekh Khadir Al-Baydhani makan siang di rumah beliau. Kenapa? Karena Abdullah ini menantu Syekh Khadir Al-Baydhani. Syekh Khadir Al-Baydhani Syekh senior di Fiush. Ya, udah zaman Syekh Abdurrahman sudah ngajar beliau. Diundang makan sama beliau. Ya, di Fiush itu diundang makan sama beliau. Alhamdulillah di Fiush itu dapat undangan beberapa kali. Pertama dapat undangan dari Syekh Khadir Al-Baydhani, sarapan pagi, hari Kamis pagi. Kemudian dapat undangan makan siang, Kamis siang. Dapat undangan juga di tempat beliau. Ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau tanya gimana dakwah di Indonesia. Beliau ngasih nasihat dan yang lainnya ya. Kemudian beliau senang sekali mendengar dakwah di Indonesia ini tersebar. Beliau nanya tentang Ustadz Dzulqarnain. Beliau kasih tahu kalau Dzulqarnain itu di Yaman, ana memang mengenalnya orang yang rajin dan berbagai macam, ya. Obrolan seputar dakwah dan yang lainnya. Kemudian juga sempat kami dapat undangan makan siang dari Al-Akh Abul Husain Riki, orang Pekalongan. Dia bawa istri, bawa anaknya di sana. Dapat undangan makan siang kami di rumahnya Akh Riki ini tadi, ya Abul Husain. Masya Allah, kawan-kawan di Fiush itu baik-baik, ya. Anak datang ke sana itu semuanya negor, nyapa. Kadang kita tidak kenal, tahu Ustadz, apa kabar? Langsung bilang ini, anak si fulan Ustadz, anak si fulan gitu loh. Masya Allah, kadang tidak tahu. Ternyata mereka ini, bahkan ada yang bilang, Ustadz, anak itu biasa dengar rekaman kajian antum katanya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, mereka thalabul ilm yang ada di Fiush, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, insyaallah taala. Nampak keseriusan mereka. Ana pun sempat keliling ke maktabah, keliling lingkungan Fiush. Ya, sempat ana jalan keliling depan markis, ditunjukkan di mana tempatnya Syekh Abdurrahman. Berjalan waktu itu mau ditembak ya. Syekh Abdurrahman itu dibunuh waktu itu. Alhamdulillah, hari Sabtu perjalanan. Kemudian kami mau izin pamit dengan Syekh Anis. Syekh Anis Al-Yafi'i bisa ditemui di hari Ahad. Ya, beliau bisa ditemui di hari Ahad.
Ana bilang sama Abdullah, kayaknya hari Ahad kita keluar dari Fuse. Kapan? Pada zuhur. Kata Syekh Anis, antum datang jam 11-an. Udah. Sempat anak belanja-belanja kitab dulu, istirahat sebentar, kemas-kemas koper dan yang lain. Hari Ahad pagi sekitar jam 11 kami datang ke rumah Syekh Anis menjelang zuhur. Masuk jam setengah 12. Duduk sebentar, ngobrol, cerita-cerita. Ana pun mengutarakan untuk minta surat. Ana bilang, Syekh, ana tuh dari Yaman enggak punya ijazah. Enggak ada kelulusan. Enggak punya ijazah. Bisa enggak antum buatkan minimal ada ijazah atau sana atau syahadah. Walaupun ditulis tangan, mungkin untuk ngurus masalah pondok pesantren dan yang semisalnya. Udah dibuatin sama beliau. Siapa tahu nanti ditanya ke Kemenak, antum belajar di mana? Ini ada. Pernah belajar di Yaman. Apa buktinya? Ini ada buktinya. Minimal gitu ya. Nah, kata beliau, ya bentar ngobrol, zuhur. Syekh Anis itu pernah ke Indonesia, pernah daurah di Jakarta, pernah di Makassar, di Sidrap, Pangkep kalau nggak salah. Kemudian masuk azan zuhur. Kata Syekh Anis, ba'da zuhur antum ke sini, makan siang di sini. Ya udah, sholat zuhur, ada pengajian, ada pelajaran, tafsir. Ana pun akhirnya kami ke tempat Syekh Anis. Hari Ahad itu ya, makan. Nah, luar biasa. Di situ adatnya orang sana ngobrol, banyak tamu, bukan kami saja, banyak tamu. Syekh Anis nyodorin kuah marok. Nah, kuah kambing ya, enak sekali, ya, nikmat. Udah habis kuahnya tadi, enak ya, pakai mangkok wadahnya. Kemudian nggak lama keluarlah nasi, daging kambing, anak kambing, lembut dagingnya. Dah laju pokoknya. Kalau nasi ini udah senasi ini nomor 1 kita. Kalau roti tadi kan agak susah makan roti itu ya. Nah, makan nasi. Orang Yaman itu sudah kelar semua, tinggalan dewean. Padahal malu juga kan. Ada sikat ini hari terakhir. Ngapain malu-malu pikir kan? Sudah selesai. Ada disodori makanan-makanan Yaman. Ada namanya asidah. Luar biasa enak-enak makanan Yaman itu ya, ikhwan. Makanan khasnya Yaman. Nikmat pokoknya ya. Anda nggak bisa bayangkan, nggak bisa ceritakan nikmatnya tadi. Antum akan rasakan sendiri kalau antum di Yaman. Udah selesai makan siang di rumah Syekh Anis tadi. Ada nasihat-nasihat yang disampaikan beliau kepada kami. Ya. Kemudian kami izin ya untuk pamitan. Ya, izin ya sudah. Beliau pun titip salam untuk ikhwan-ikhwan penuntut ilmu yang ada di tempat kita ini tadi, untuk antum semua. Udah tadi naik mobil ikut semua. Syarif, Idil, Firhan, Syu'bah. Ya, 5 orang ini ya. Idil, Syarif, Syu'bah. Ya, ikut semua tadi. Pokoknya yang di sini Idil, Firhan, Syarif, Syu'bah. Nah, 4 orang yang ikut. Nasihin 5 orang sama nasihin. Yang Farhan itu enggak ikut, Abdul Fattah enggak ikut. Ini 5 orang ikut. Dah naik mobil kami. Dah muat, pokoknya disempit-sempit lah mobil tadi. Dah ke kota Aden. Kemana yang pertama kali kami tuju? Kota Aden. Kami menuju Masjid Mu'adz bin Jabal. Aden lama di Kreter. Ya, akhirnya sampailah kami sebelum maghrib ke Aden, ke tempatnya Syekh Khalid Marjah. Luar biasa, kami melewati kota Aden, indah sekali Aden itu ya ikhwan, mallnya sudah banyak, tatawur, perkembangan kota Aden bagus ya, luar biasa dibandingkan 10 tahun yang lalu ya, udah banyak perkembangannya, indah. Yaman itu sebenarnya indah, cuman sayang banyak perperangan jadi kurang tertata gitu ya. Bagus Yaman itu. Kreter ini kota Aden yang pinggir laut, indah sekali antum. Ya sudah, akhirnya kami pun ke tempat Syekh
Khalid Marjah Al-Adani. Beliau lagi berada di Aden, ngurus Masjid Mu'adz bin Jabal. Udah, anak chatting sama beliau, kami ingin ketemu. Udah, dikasih alamat sama beliau. Sebelum maghrib sampai kami di sana. Masya Allah disambut sama beliau, Masya Allah. Beliau ingat pas ketemu anak, Masya Allah. Beliau tidak tahu nama anak, tapi pas lihat wajah ingat karena anak rutin ikut pelajaran beliau dulu. Ngobrol, Masya Allah. Terjadi obrolan hangat. Cerita tentang dakwah, kemudian juga sama kami ini yang nemeni kami ada orang dari Fiush, dia bawa mobil. Ya. Kata beliau, Syekh Khalid, antum bagusnya di Fiush, kami butuh antum. Kata ikhwan di situ, ikhwan yang dari Masjid Mu'adz ini, Anda Syekh Khalid di sini saja di Masjid Mu'adz, nggak usah di Fiush, kami juga butuh. Kata Syekh Khalid, gimana kita serahkan kepada Anunisin. Gimana pandangan antum? Gitu tadi. Al-muhim ya ikhwan, beliau itu sangat dibutuhkan di kota Aden tadi. Dakwah tersebar di kota Aden. Masya Allah beliau udah, orang-orang masyarakat awam sudah mulai menyenangi beliau. Pelajaran-pelajaran dibuka di kota Aden tadi. Luar biasa. Nah, kemudian orang Yaman yang pengurus Masjid Mu'adz bin Jabal, kata beliau, wallahi ya akhi, ketika kami ngelihat antum dari Fiush itu tadi, kami langsung kaget. Jangan-jangan antum pengen ngambil Syekh Khalid Marjah. Kata Ananda, kami di sini cuma ziarah. Kira kami antum mau jemput Syekh Khalid Marjah. Kami ini butuh syekh, katanya dia. Kebetulan malam itu ada pelajaran sirah disampaikan oleh Syekh Faruk Aklan. Luar biasa, bagus sekali beliau nyampaikan sirah tentang kisah para nabi. Lagi daurah sirah. Ada petahnya, beliau kisahkan bagaimana Isa alaihissalam mau dibunuh oleh Bani Israel, oleh kaum orang-orang Yahudi, dikisahkan. Bagus, luar biasa. Ya. Metode ngajarnya bagus sekali. Habis sholat Isya, ternyata ada undangan makan. Diundanglah makan kami sama orang Yaman. Diajak sama Syekh Khalid Marjah ini tadi. Sebenarnya bukan kami yang diundang, tuh Syekh Khalid Marjah yang diundang. Tapi karena kami tamu, diajak sekalian. Waduh antum, itu luar biasa makanannya tadi. Udah, pertama disuguhi dulu teh, kuah, sama marok tadi kuah. Kemudian nggak lama udah selesai kuahnya tadi disuguhi teh. Dah, barulah disodorin makanan tadi. Ada roti, ada sejenis roti Maryam itu, ada roti khubusnya, ada nasi kambingnya, kambing bakar, ada kambing rebus. Wah, pokoknya istimewa makanan malam itu. Itu Syarif sama Firhan itu orang udah siapa ya? Kalau nggak salah Idil sama Syu'bah. Bukan Idil. Firhan sama Syu'bah, orang udah selesai dia masih dongkrong menikmati makanan tadi. Nah, luar biasa. Anak kira udah kelar ini makan. Anak kira udah kelar. Ternyata belum kelar. Ya. Udah kenyang ini kan? Ternyata keluar lagi kue-kue, bolu segala macam, sejenis es krim yang lumer-lumer itu tadi. Makanan penutup. Jadi ternyata mereka ini makannya ada pembuka, ada inti, ada penutup. Udah selesai makan, udah waktunya pamitan. Izin pulang. Akhirnya kami izin pamit, ya Syekh, kami izin pamit. Kata beliau, fadhol, afwan, mohon maaf, ana ndak ada waktu untuk duduk sama antum. Aturan tadi pada Isya tadi kan duduk-duduk sama beliau kan, ngobrol. Ternyata dapat undangan makan. Jadi ndak dapat ngobrol lagi. Afwan, kata beliau. Ya sudah, ndak masalah Syekh, kami izin untuk ke tempat penginapan. Fadhol, kata beliau, titip salam untuk ikhwan-ikhwan Indonesia yang di tempat antum. Jadi antum semua dapat salam. Kemudian ana bilang sama Abdullah, kemana kita cari penginapan? Dia bilang, cari penginapan Funduk Al-Haramain, penginapan Haramain. Kenapa? Di sana ada Syekh, beliau bilang di sana ada Syekh Ibrahim Al-Faqih. Ana belum pernah lihat Syekh Ibrahim Al-Faqih. Kata Abdullah, ana mau ke Fiush. Ana mau ke Fiush. Karena ada orang Yaman tadi pakai mobil. Ana mau ke Fiush.
Jadi kami ditinggallah di penginapan Funduk Al-Haramain. Uniknya Yaman itu ya, ikhwan, subhanallah, indahnya Yaman itu. Kita kalau nginap itu bisa nginap dulu, bayarnya nanti. Nginap dulu, bayarnya kapan? Kalau udah mau keluar baru bayar. Kalau kita hotel kita apa? Bayar dulu baru masuk kamar ya. Nginap dulu baru bayar. Luar biasa orang Yaman itu, unik ya ikhwan Yaman itu. Udah nginap dulu kan? Ya. Dapat 3 bed tambah kasur tambahan. Pesen jatah 2 malam. Enggak, semalam saja, semalam. Kan hari Ahad ini kan? Oh, enggak, pesen 2 malam kami waktu itu. Ahad malam Senin, Senin malam Selasa. Karena anak terbang itu Selasa subuh. Untuk terbang dari Aden ke Saudi. Udah ketika itu subuh istirahat, pas subuh azan subuh kami ke masjid. Di samping hotel tadi ada masjid namanya Masjid Al-Haramain. Di sana tuh banyak bengkel. Pas subuh anak tanya, anak lihat kok kayak ada orang-orang, penampilan orang-orang ikhwan kan, maksudnya ikhwan kita kan, salafi. Salaman, anak kira syekh, bukan. Ternyata dari Fuse juga dia. Dari Fuse. Orang warga ikhwan kita yang mukim di Fuse. Anak tanyalah di sana, aina Syekh Ibrahim Al-Faqih? Kata beliau. Anak tanya sama orang itu, antum Syekh Ibrahim Al-Faqih? Lah, aina Syekh Ibrahim Al-Faqih? Itu katanya di belakang, lagi sholat, belakang duduk. Langsung anak samperi. Assalamualaikum Syekh. Kaif halak? Ma'ak Abdul Hajjaj min Indonesia ya Syekh. Masya Allah, jitu huna li ziarah. Hadhi ziarah akhirul lail, akhir ziarah. Wa bukra sausafir ila Saudiyah. Makathu fil Yaman usbu'ain. Masya Allah, beliau senang. Ana bilang, ana dulu di zaman Syekh Abdurrahman. Kemudian ana pulang ke Indonesia, kemudian sekarang ingin ziarah ke Yaman. Sudah ngobrol beliau, Masya Allah. Dikasih nasihat sama beliau. Ziarah itu, kunjungan ke ulama itu banyak faedah, banyak manfaat, begini-begini. Luar biasa dalilnya ngalir. Bagus sekali Syekh Ibrahim Al-Faqih. Tertarik anak. Baru 2 kali itu anak lihat. Pertama di zaman Syekh Abdurrahman, beliau kunjungan. Yang kedua kemarin. Kemudian beliau bilang, ini anak saya. Datang anaknya. Anaknya bilang, apa kabar? Orang Yaman bisa Indonesia. Ternyata dulu dia belajar review temenannya orang-orang Indonesia. Teman orang Indonesia. Jadi dia bisa Indonesia. Masya Allah, Syekh Ibrahim bilang, antum jangan kemana-mana. Habis subuh, isyraq, habis syuruk, antum tunggu di sini. Nanti kami siapkan sarapan pagi. Subhanallah ya ikhwan. Baik sekali. Anak selama di Yaman itu dikit keluar duit untuk makan, ya. Paling untuk transportasi itu. Yang lainnya dijamu orang-orang Yaman. Kata beliau, sarapan sama kami. Diundanglah ke ruangan tamu beliau sama anaknya tadi. Udah dijamu di luar, roti, udah luar biasa, makanan sarapan pagi udah istimewa, ada madunya, ada telurnya, ada rotinya segala macam. Ya. Ada yogurtnya. Nah, pokoknya istimewa lah itu. Ini kawan-kawan yang dari Fuse ini udah ikut istimewa lah dia. Biasa makannya kentang sama nasi, ini udah ikut istimewa dia. Nah, dah dapat selesai sarapan, kami izin pamit untuk siap-siap. Masih ada lagi kunjungan. Kemana? Ini kan hari Senin. Senin pagi tadi di tempat Syekh Ibrahim Al-Faqih di Masjid Al-Haramain. Kami bilang, Syekh, kami mau kunjung ke Masjid Firdaus. Tempatnya Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji. Ana tahu Masjid Firdaus itu. Ana bilang sama kawan-kawan yang lain, sama Idil, antum tahu Masjid Firdaus? Tahu. Tahu angkotnya? Tahu. Dah. Pinggir jalan ada orang Yaman, mobil. Nah bilang, Masjid Firdaus berapa? 3.000 real. Kalau dirupiahkan 30.000. Mau antum antar sana? Mau kata dia. Sudah lanjut. Kalau gitu diantarlah sama dia ke Masjid Firdaus itu tadi. Kasih 3.000 real, setara dengan 30.000.
berangkat kami, jalan sampai di sana masjid belum dibuka, tutup. Ya. Kemudian masuk ada maktabah. Karena tanya pengurus maktabah, penjaga maktabah, Syekh Abdul Ghufur sholat di sini? Kata beliau, iya, Syekh sholat di sini. Nanti zuhur. Bisa kami ketemu Syekh? Bisa. Gampang katanya ketemu Syekh. Ketemu Syekh di Yaman itu gampang sekali antum. Enggak ribet. Mudah sekali. Nah, tapi katanya antum sholat di sop depan. Sholatlah sop depan. Salam langsung ketemu, ketika salam sholat selesai langsung temuilah Syekh. Sholat di depan. Subhanallah ya ikhwan. Antara adzan dan qomat udah ada orang Yaman mau kelahi. Rebutan apa kelahinya antum tahu? Apa masalah kelahinya? Rebutan sop depan itu nah. Kita mana ada orang kelahi rebutan sop depan ya enggak? Rebutan sop depan kelahi dia. Dah, tapi luar biasa didamaikan dah. Intinya nggak jadi berantem tadi. Masalah soft, rebutan. Kalau kita apa? Rebutan masalah rebutan makanan ya. Kalau ini rebutan sop depan biasa orang Yaman kayak gitu. Komat, datanglah Syekh Abdul Ghufur Imam dengan pengawalnya satu orang bawa AK-47. Syekh Anis itu sama ya ikhwan, Anis Al-Yafi'i. Beliau kalau taklim anaknya yang ngawal. Pakai AK-47. Sekarang itu setiap syekh kalau dakwah, kalau ngisi kajian dikawal pakai AK-47, jangan macam-macam antum. Yang uniknya Yaman itu pengawalnya AK-47. Nah, ketika itu ketemu setelah salam, ana langsung berdiri, ana mau masuk. Pengawalnya Syekh bilang, situ, maksudnya ambil jalan situ. Dia udah tahu kalau kami ini tamu. Sudah masuk ke belakang, dikasih tahu orang Yaman, masuk sini katanya. Udah masuk ana. Syekh waktu itu lagi sholat sunnah di ruangan tamu masjid. Kayak gini nah, ruangan kayak gini, lagi sholat sunnah. Beliau mempraktekkan sholat sunnah dengan menggunakan sendal. Setelah selesai sholat, ana datangi, ana samperi beliau, ana bilang, Syekh, ana musafir, jitu min Indonesia li ziarah. Ana kuntu min tullabi Syekh Abdurrahman fi hayati Syekh Abdurrahman. Subhanallah, beliau senang sekali. Beliau bilang, antum gimana di Indonesia? Ana cerita, ana dakwah di Indonesia begini-begini. Masya Allah, akhirnya beliau karena bilang, Syekh, ana mau safar malam ini, nggak ada waktu yang lama. Kata beliau, makan dulu sidang, makan siang di sini, sama-sama kita. Ana bilang, enggak Syekh, jazakallahu khairan, kami langsung bertolak ke tempat penginapan. Nah, akhirnya dikasihlah sama beliau kitab. Ya, beberapa kitab ini jatah untuk musafir kata beliau. Dikasihlah kitab. Ya, beberapa kitab ada di rumah dan insya Allah mau ke anak ajarkan. Kemudian selesai tadi zuhur, kami jalan. Kemana jalannya? Kami jalan ke penginapan. Jalan ke penginapan, ba'da asar, atau seingat anak tuh ba'da asar atau ba'da isya ya. Kami, ba'da asar kami jalan. Ba'da asar kami jalan ke tempat namanya Sayroh atau Siroh. Di mana? Tidak jauh dari tempat Syekh Khalid Marjah tadi. Itu tempat indah kota Aden, pinggir pantai. Ya, Aden itu pernah dijajah oleh Bretonian, Inggris ya. Nah, pernah dijajah Inggris. Ke tempat itu kami, indah sekali pemandangan, luar biasa ya kan, indah. Itu ba'da asar. Bagus sekali Aden itu tadi. Ya. Udah orang Aden juga ada juga jalan-jalan ya, ngajak istrinya, ngajak anaknya. Pemandangan yang indah. Di atas bukit kelihatan Laut Aden. Indah sekali. Pemandangan yang indah. Di zaman anak selama di Yaman, anak belum pernah ke sana. Baru ini anak Yaman. Masya Allah kata anak, indah sekali Yaman ini tadi. Pokoknya Yaman itu indah ya ikhwan. Pemandangannya bagus sekali. Dan ada sinyal Telkomsel di situ. Ada kencang. Ya. Kemudian menjelang maghrib turun kami dari atas bukit tadi, dari lihat pemandangan laut tadi.
Kemudian kami beli ikan. Karena Aden di pinggir pantai, ada pelelangan ikan, belilah kami ikan kerapu 2 kilo beratnya. Harganya Rp180.000. 18.000 real Yaman, Rp180.000. 2 kiloan ikan kerapu. Kami bawa ke rumah makan, habis sholat maghrib, kemudian kami minta sama kokinya dipanggang dimakan dengan roti. Waduh, ikan segar laut luar biasa. Seumur umur anak baru pertama kali itu makan ikan kerapu yang segar, ya. Yang tidak segar pun belum pernah, ya. Nah, karena mahal ikan kerapu itu ya. Kita biasa makan ikan sepat, ya enggak? Makan ikan gurami mujair, ikan patin, ini makan ikan kerapu, nikmat sekali. Tadi sama kawan-kawan makan dah. Kemudian kami sholat isya. Setelah sholat isya, ana masih jalan ke Syekh Utsman. Syekh Utsman itu tempat di sana itu tempat pasar lah, pasar Syekh Utsman, namanya pasar Syekh Utsman. Ya, di situ ana beli parfum, ya, belikan Ustadz Mugiro sorban imamah. Ya, lihat pemandangan-pemandangan, belikan Abdul Hakam jambiyahan ada di rumah. Sudah menjelang jam 9 malam kami pulang, istirahat, kemas-kemas. Ya udah sampai tempat penginapan jam 10. Tidur pun tidur melek-melek, enggak juga tidur nyenyak-nyenyakan, ya. Kemudian sekitar jam 12 malam, jam 11 malam, ana pun keluar dari penginapan menuju Bandara Aden. Jam 11 malam. Bandara Aden itu, ngeri ya. Kenapa? Temboknya tinggi sekali. Penjagaannya tank, depan bandara pakai tank. Kenapa tank? Karena kan objek vital ya. Kalau bandara dikuasai sama Syiah, gawat kan? Nah, naikkan pesawat Yemenia. Dah masuk, luar biasa. Ditanya sama petugas bandara, antum dari mana? Indonesia. Kenapa ke sini? Kunjungan. Kunjungan kemana? Ke Fiyush. Fiyush, tamam. Syekh Abdurrahman rahimahullah. Bagus, kata beliau. Nah, sudah distempel dah, kata beliau. Indonesia. Mantap antum. Ala ra'si wal ain. Dah selesai, masuk ruang tunggu. Tepatnya jam 3 subuh. Ana terbang menggunakan pesawat Yemenia. Satu-satunya orang Indonesia cuma ana sendiri. Semuanya orang Arab semua, orang Yaman. Ya. Terbang jam 5 subuh, landinglah ana di Bandara Jeddah. Dah landing di Bandara Jeddah. Ana sudah punya tiket menuju Mekah, tiket kereta. Ya. Udah dari Bandara Jeddah itu landingnya di Bandara Haji. Pesawat Yemenia itu. Kemudian ana sholat subuh di bandara, habis sholat subuh, ana jalan ke bandara yang satunya, ke stasiun kereta. Kemudian sempat ana beli zam-zam. Kemudian ana mengabari Syekh Muhammad Ba Musa, ya Syekh, al-an qad wasaltu ila Mekkah min safari minal Yaman. Kata beliau, Masya Allah bal Hajjaj, al-yawm ta'tina fil funduk, datang ke tempat kami. Aku ada majelis dengan beberapa masyayikh. Selasa malam Rabu. Subhanallah, kita diundang syekh ya. Ini kesempatan. Dah nah. Sampai Mekah, ana mikir, di mana ana mau nginap di Mekah? Ya, nggak ada tempat nginap. Ada Ustadz Umar Kertapati. Ana telepon beliau, antum sudah sampai di Mekah? Ya, ana sudah di Mekah. Di mana antum hotelnya? Hotelnya ini, kamar ini. Sudah, ana langsung datang. Ana udah pakai ihram ini. Pakaian ihram, kan ambil umroh dari Yaman. Sudah nginap ana di hotelnya Ustadz Umar, sempat tidur sebentar siang. Zuhur ana sholat zuhur, ba'da zuhur ana tawaf, ana sa'i, asar ana masih di Masjidil Haram, ba'da asar ana balik ke penginapan, kemudian
persiapan mandi menjelang maghrib, ana persiapan berangkat ke tempat Syekh Muhammad Mbah Musa. Kata Syekh Mbah Musa, antum sholat maghrib di tempat kami. Ada teman orang Yaman, orang Indonesia, kemarin belajar di Yaman, sekarang ada di Saudi, namanya Fikri. Ana bilang sama Fikri, Fikri, ana mau ke tempat Syekh Mbah Musa. Udah Ustaz, ana ikut juga. Ketemuan saja di sana. Udah, ketemuan di tempat, di hotel Duyuful Maqam. Akhirnya udah ana jalan ke sana, naik angkot waktu itu 20 real kalau nggak salah, apa 25 lah. Udah minta antar ke Jalan Roy Zakhir, Pondok Duyuful Maqam. Udah sampai sana. Masuk ke musola. Insyaallah salat di sana ana ketemu Syekh Muhammad Mbah Musa. Nah salaman. Hayyakumullah ya Abul Hajjaj, kata beliau. Ketemu Syekh Rosyad, ketemu yang lainnya. Subhanallah, langsung kata beliau, fadhol masuk ke ruangan majlis. Subhanallah ikhwan, penghormatannya Syekh. Ahlan wa sahlan, ta'al katanya sini. Disuruhlah duduk ana di samping kursi paling depan. Jadi gambarnya ini Syekh Muhammad Mbah Musa, ini ada Syekh lagi, ana duduk samping. Ya, awalnya ana mau duduk di belakang, duduk sini katanya. Nah, duduk. Nah, terus datang lagi tamu lain, Syekh Ghazi Ibni Salim Al-Flah dan beberapa masyayikh yang lain. Datang Syekh Muhammad Al-Khudshi Al-Adani, Syekh Rosyad Al-Hubayshi, duduk ya. Syekh Muhammad Mbah Musa, jadi posisi duduk itu gini. Syekh Muhammad Mbah Musa, Syekh Muhammad Khudshi, Syekh Ghazi bin Salim, ini ana. Jadi kalau di kursi itu Syekh Muhammad Khudshi, Syekh Muhammad Mbah Musa, kemudian Syekh Ghazi, ini ana. Bersusun berempat gitu. Boleh memuliakan betul-betul. Masya Allah dimuliakan anak. Anak mana merasa malu kadang anak. Anak ini sekelas penuntut ilmu tapi beliau memuliakan tamu. Akhirnya beliau bilang, ini kita kedatangan tamu, ini kita masing-masing menyampaikan kalimah nasihat. Anak dikasih kitab sama Syekh Muhammad Mbah Musa. Nih, kasih kitab ya. Tentang masalah aturan-aturan sebelum membangun masjid. Ya. Kemudian Syekh Ghazi ini tadi ada di Kuwait beliau, di Abu Dhabi kalau tidak salah, di Emirat. Menyampaikan tausiah tentang doa. Kemudian Syekh Muhammad Khudshi, kemudian Syekh Rosyad. Terakhir Syekh Musa bilang, fadhol Syekh Abdul Hajjaj. Nah, Nabi bilang, lah ya Syekh, yakfi. Masa kita disuruh ngasih ceramah depan Syekh semua ini tadi? Malu ya kan tuh, malu. Apa yang mau diomongkan? Jujuran baik, bukannya tawadhu, apa yang mau diomongkan? Ya enggak? Kalau depan anak TK, anak TPA mungkin ya, apa yang mau diomongkan? Ini bukan tawadhu, memang kita nggak punya ilmu kalau depan Syekh kayak gini. Kita tuh kelihatan perinter tuh kalau depan anak-anak, kayaknya enggak? Kalau depan Syekh, ada Syekh Muhammad Khudshi. Dia ini sudah ngajar sejak zaman Syekh Mukbil, zaman Dammaj. Ada Syekh Rosyad. Udah di Dammaj udah biasa khutbah. Syekh Muhammad Mbah Musa jangan tanya antum umur udah tua. Tapi tawadhunya masyayikh lu. Ini orang Indonesia. Beliau tahu anak dai, anak dakwah, anak ustadz di Indonesia. Beliau tahu, beliau kasih persilakan. Tafadhol Syekh Abdul Hajjaj, dipanggil Syekh pula. Aduh kata anak. Tapi lihat tawadhunya masyayikh. Ini pelajaran untuk kita. Ya, pelajaran untuk kita. Tawadhunya masyayikh. Kalau kita enggak, baru sedikit belajar sudah kayak petetang peteteng. Beliau tawadhu sekali. Nah, kemudian datang waktu Isya, kemudian masuk lagi ruangan tadi, ngobrol-ngobrol sebentar sambil nunggu siapnya makanan. Udah enggak lama kemudian kata beliau sudah waktunya makan malam, makanan sudah dihidangkan. Udah makan, ketemu lagi daging onta lagi, ya enggak? Makan lagi kita, alhamdulillah. Sudah selesai makan, orang udah pulang semua, tinggal kami berdua ini sama si Fikri ini tadi. Karena bilang, Syekh, nasta'dzin mink, izin Syekh untuk pulang.
insya Allah tinggal beberapa hari lagi anak akan safar ke Indonesia. Kata Syekh Muhammad Musa sama Syekh Rosyad, baligh salami ilal ikhwah, sampaikan salamku kepada ikhwan. Jadi antum semua dapat salam dari Syekh Muhammad Musa dan Syekh Rosyad Al-Hubaisy. Masya Allah tadi ngobrol sama Syekh Muhammad Al-Khurshi, ada faedah yang disampaikan beliau. Ya akhi katanya, ziyaratul masyayikh laha daur fi tathbitil ikhwah, fi tathbit al-istiqamah. Mengunjungi para ulama itu punya peran penting di dalam menjaga keistiqomahan supaya kita tetap istiqomah. Nah, kemudian pulang tadi dari tempat Syekh Mbak Musa dapat satu kitab, lumayan ya. Mengunjungi ulama itu enggak rugi ya ikhwan, enggak rugi. Dah. Ana bilang sama Ustadz Umar, oh enggak, langsung ana datang pulang ke tempat penginapan Ustadz Umar. Itu di tanggal 24, tanggal 25. Malam ke-25 itu kan. Dah pulang ke Ustadz Umar, pulangnya udah agak malam. Udah istirahat. Tanggal 26. Nah, 25 ini waktunya Faiz datang di ke Saudi. Nah, chatting Faiz udah bebas, udah keluar untuk bebas bandara. Sudah Ustadz. Akhirnya malam tuh beliau datang ke Mekah. Udah besoknya ketemuan. Masya Allah ngobrol sama beliau. Tanggal 26 Ustadz Umar pulang. Ana enggak punya tempat nginap. Ya enggak? Tanggal 26 itu hari Kamis. Ana tanggal 28 pulang. 27, 28 enggak punya tempat nginap. Bawa koper sama Pak Is, pergi kita. Pergi bawa sama Pak Is. Kata Pak Is, nginap besok tempat kami. Lagi kosong juga katanya tadi kan. Udah nginap. Diajak ke tempat Pak Is, nginap 2 malam. Akhirnya Faiz punya kenalan orang Maroko. Nah, di Jogja. Orang Maroko di Jogja bilang gini, ana punya teman, antum hubungi aja. Hubungi saja, namanya Abu Ayyub. Abu Ayyub. Ya. Al-Baydawi. Chatting sama Faiz, kami dijemput lah. Waktu itu kan dijemput malam-malam, diajak makan. Itu kejadian kalau tidak salah Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis. Diajak makan sama dia. Pas Ustadz Umar pulang Kamis. Nah, hari Kamis malam Jumat kami, atau kalau tidak kalah Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu ya, seingat ana itu Jumat malam Sabtu. Iya, Jumat malam Sabtu. Ya, Jumat malam Sabtu kami pun dapat hari Kamis itu ada daurah. Ya, hari Kamis itu ada daurah. Syekh Abdul Razak Badar. Rabu Kamis ada daurah beliau di Mekah. Ana hari Kamisnya ikut daurah. Nah, subhanallah waktu itu kami ketemu juga di hari Kamis pagi, ketemu orang Yaman namanya Salim dan Mubarak, Salim dan Ismail, di darasnya Syekh Abdul Razak Badar. Diajak makan lagi sama dia, sama Ismail ini sarapan, sama Salim ini sarapan pagi, makanan Yaman. Subhanallah ya, rezeki lagi, makanan Yaman lagi ini tadi. Udah selesai, kemudian diantar ke tempat kami nginap gitu loh. Kemudian tadi pagi hari Kamis itu kami kan ketemu sama orang Yaman, orang Maroko ini tadi. Ana menjanjikan insya Allah malam nanti, malam Kamis malam Jumat kami mau kunjung ke tempat antum. Nah, kata beliau, silakan tafadhol. Ya. Akhirnya kami pun dijemput sama beliau malam Jumat itu, diajak ke rumah beliau makan makanan Maroko. Intinya roti juga, tapi daging, laham. Kalau enaknya luar biasa ya kawan. Cuma masalahnya roti. Sampai kata si Faiz itu tadi, ya Allah Ustaz, anak. Jadi makannya 3 kali ronde.
Dikasih buah dulu, sudah dikasih buah, dikasih makan daging sama roti, dikasih lagi. Aduh, anak tak kebayang tadi udah sampai Pak Is tuh anak, kalau kita mati kekenyangan ini tadi kan. Dah. Makanannya enak, makanan Maroko, makan istimewa sekali. Pas mau pulang itu dinyalakan bukhur sama beliau. Wah, dibukhur-bukhuri. Masya Allah. Istimewa ya. Jadi udah 2 malam berturut-turut itu dijamu oleh orang Maroko. Rabu malam Kamis makan malam jamu sama orang Maroko tadi. Salafi dia, salafi. Beliau dai, beliau alumni Ma'had Haram Makki. Dulu beliau termasuk panitia-panitia yang ngundang Syekh Muhammad bin Hadi. Insya Allah salafinya bukan salafi kida-kida istilahnya, bukan salafi yang kendor-kendor. Nah, pokoknya syekhnya beliau itu Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Bazmul, masyayikh yang mantep-mantep. Nah, dah pas pulang kami malam Jumat itu, hari Jumat kami pun badan udah meriang. Kaki si Pak Is udah ngomong, Ustaz kaki kulan rasa lepas. Hari Jumat tuh kok badan meriang. Tapi istirahat kami nyuci baju. Kemudian pagi itu tidur. Ana bilang sama Pak Is, kita ini mau ke Jeddah. Nah, rencana ke Jeddahnya sebelum Jumat. Karena kecapean, akhirnya memutuskan sholat Jumatnya tetap di Mekah. Kami akhirnya sholat Jumatnya tidak di Masjidil Haram, tapi sholat Jumatnya di Masjid Bin Baz. Di Masjid Bin Baz, kota Mekah, Aziziyah. Masya Allah, yang khutib waktu itu Syekh Muhammad Umar Bazmul, mufti Mekah. Ya, luar biasa. Beliau yang khutbah, banyak sekali fawaidnya. Habis selesai sholat Jumat, ana iseng-iseng hubungi Salim nih, orang Yaman, orang Syabwa, tapi kerja di Saudi. Dia ini nyater mobil. Ana bilang, Salim, antum mau ndak antar kami ke Jeddah? Nanti antum mana kasih duit 150 rial. Daripada anak naik taksi, mendingan antum yang antar. Udah, mau dia. Kemana ke Jeddah? Nemui Syekh Abu Sulaiman Al-Bayhani Al-Qudadi. Anak udah chattingan, mau ziarah ke beliau. Udah, akhirnya diantar sama beliau ke Jeddah. Dan anak sudah hubungan juga dengan waktu itu dengan Ustadz Fajar. Ustadz Fajar dulu pernah belajar di Yaman, sekarang ngambil S2 di Jeddah. Jadi pas sampai di Jeddah, di tempat masjid Bah Badr, ketemulah Ustadz Fajar di masjid itu. Kami ketemu juga dengan Syekh Abdullah Al-Bayhani ini tadi. Beliau duduk di tiang masjid. Ana bilang, Syekh, ana pakai baju putih sorban Yaman. Beliau ngelirik, ana tuh ragu, ana belum pernah lihat orangnya. Tapi beliau di zaman Syekh Abdurrahman udah pernah ziarah ke Vius. Nah, kemudian ana lihat beliau duduk di samping di tiang masjid. Setelah sholat asar, karena janjinya kita ba'da asar. Ana samperi. Anta Syekh Abu Sulaiman? Naam. Anta Abul Hajjaj? Naam ya Syekh. Nah, sudah ketemu sama beliau. Ana bilang sama kawan-kawan, ini Syekh Abu Sulaiman. Kata beliau, ta'al fadhol ke tempat ana. Rumah beliau tidak jauh, depan masjid, penginapan beliau. Udah. Akhirnya kami pun ke rumah beliau, disuruh duduk di ruang tamu beliau, disuguhkan makanan-makanan ringan sama beliau. Masya Allah ya, makanannya enak, makanan ringan, kue-kue, tapi nggak lagi kayak gaya Yaman lah, gaya Saudi, ya enggak? Paham tuh ya? Kalau gaya Yaman tuh masih gaya Badui. Kalau gaya Saudi tau lah deh, udah istimewa lah ya, udah agak keren. Masya Allah, beliau ngasih nasihat, bimbingan kepada anak terkaitan dengan dakwah. Di antara nasihat yang disampaikan beliau, Syekh Sulaiman atau Syekh Abu Sulaiman Al-Qudadi, beliau ngasih nasihat, bimbingan masalah ngajar. Ya ikhwan, kata beliau, kalau mau ngajar itu tadi, jangan panjang-panjang kitabnya, tapi yang singkat, yang ringkas, yang padat.
Sebab kenapa? Jangan sampai murid itu bosan belajar karena kitab yang terlalu panjang. Kitab yang panjang itu cukup untuk antum pribadi katanya. Untuk pemula, apalagi untuk belajar ke Yaman, buku-buku yang tipis. Ya, beliau pun akhirnya ngasih beberapa buku, ya, yang PDF An-Nasir itu, ya, beliau izinkan untuk diajarkan, dan beliau juga ngasih rekaman audio untuk ana dengarkan. Masya Allah, dijamu beliau, dikasih kitab, dikasih nasihat, luar biasa. Dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Sebelum maghrib, sekitar 20 menit sebelum maghrib, ana minta izin sama beliau. 15 menit sebelum maghrib, Syekh minta izin nasta'dzin, kami mau safar, mau keluar, izin Syekh. Ya, udah diizinin sama beliau. Akhirnya kami, apakah berhenti sampai situ? Enggak. Rencana ba'dal maghrib sama Ustadz Fajar Salim ini tadi, orang Yaman Salim ini tadi, udah selesai sama Syekh Sulaiman ini tadi, beliau izin mau pulang ke Mekah. Jarak Jeddah sama Mekah itu sekitar 80 kilometeran. Ya. Nah, kami ditemani sama Ustadz Fajar. Jadi ana, Faiz, Ustadz Fajar. Kata beliau, kata Ustadz Fajar, ana lagi kosong waktu. Ini waktu ana kasihkan ke antum. Silahkan antum. Kemana Ujung? Terserah antum katanya. Sudah. Kita lihat jadwal Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Ibrahim Al-Muhaimid. Ada kata beliau. Sudah. Kami datanglah ke tempat Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Luar biasa ikhwan. Fawaidnya banyak sekali faedahnya. Ya. Itu Syekh favorit lah ya. Dr. Ibrahim Al-Muhaimid. Bahkan beliau dikatakan orang yang paling ngerti tentang Khawarij. Beliau punya kitab namanya Khawarijul Asr. Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Ana punya kitabnya. Ana udah kenal nama beliau sudah sejak lama, tapi baru lihat pada waktu itu. Kemudian beliau ngajar dari pada maghrib sampai isya Sahih Bukhari. Banyak faedah-faedah. Ya. Yang beliau sampaikan habis isya. Sebenarnya masih ada satu majelis lagi. Itu majelisnya Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Badr Al-Anhazi. Muridnya Syekh Saleh Al-Haidan. Dulu beliau pernah datang ke Indonesia, ke Jogja. Nah, ana di Masjid Al-Faiha, apa kalau nggak salah Al-Faiha wilayahnya, Hayul Faiha. Biasa juga ada daurah Syekh Abdul Al-Bukhari di situ, Adil Ar-Rahaili, dan yang semisal sama Syekh di sana. Tapi ana bilang, Ustaz, kita kayaknya udah capek, udah lelah, mendingan kita cari makan malam. Udah capek nih. Cari makan malam, sudah nggak masalah katanya. Akhirnya jalan cari makan malam, makanlah waktu itu masakan Indonesia, masakan Surabaya. Ada di Jeddah banyak warung-warung Surabaya, rumah makan Surabaya. Ana pesan nasi goreng, ya, harganya 20 real, 80 ribu. Faiz pesan soto daging, harganya 23 real, 100 ribu lah lebih kurang. Ya, Ustadz Fajar yang tadi pesan sate ayam dan sate kambing, ya udah makan kita di sana. Ya, dijamu luar biasa sama Ustadz Fajar ini tadi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau. Karena itu ya ikhwan, kadang di Saudi Arabia itu susah mau balas jasa kebaikan kawan-kawan. Di Madinah itu ada Ustadz Danang dan Ustadz Husnul Ridho. Dua orang ini orang yang luar biasa baiknya di kota Madinah. Di Jeddah ada Ustadz Fajar ini tadi. Luar biasa juga baiknya. Susah ya. Kita mau balas kebaikan mereka ini gimana caranya? Makanya kalau anak umroh kadang anak sempat-sempatkan bawa oleh-oleh dari Indonesia ini tadi. Untuk mereka-mereka ini tadi. Ya. Kemudian sama beliau dicarikan tempat penginapan. Ana mau bayar, kata beliau, tidak usah lah. Bayangkan, nginap pun dibayarin sama beliau. Luar biasa. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau. Dalam kondisi apa? Thalibul ilmi lu. Thalibul ilmi, seorang mahasiswa. Thalibul ilmi itu butuh uang kan? Karomnya baiknya luar biasa. Beliau di sana ngambil S2, beliau sama anaknya sama istrinya tinggal di sana. Allah SWT berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Punya mobil beliau dari perusahaan. Beliau kerja di suatu perusahaan sambil kuliah.
Sudah sampai hari Sabtu pagi, udah beliau ninggalkan kami di masjid, di penginapan di wilayah namanya Sulaimaniyah di kota Jeddah. Sabtu pagi beliau mau bertolak dari Jeddah ke Madinah. Semangatnya beliau ke Madinah, ingin belajar daurah, ikut daurah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Madinah. Diajak sama beliau istrinya, anaknya juga. Udah hari tanggal 28 itu hari Sabtu, ba'da zuhur, sudah makan siang, kami pun bertolak ke Bandara Jeddah. Ya, akhirnya Faiz ngantar ke Jeddah. Setelah di bandara tadi, Faiz pulang naik kereta cepat, ana pun naik pesawat ke Madinah. Ana pun sempat menghubungi Syekh Abu Usama Rabi' Ibnu Thahir Maqalih. Bukan Rabi' al-Madkhali, tapi Rabi' bin Thahir Maqalih. Ana pernah kunjung ke beliau di kota Madinah. Ana hubungi beliau, kata beliau, antum datang ke tempat ana. Namun karena transitnya ana di Madinah cuma 24 jam, tidak memungkinkan ana kunjung ke beliau. Qadarullah masyafa'al. Ana singgah ke kota Madinah. Ya, di kota Madinah ana dijemput juga sama Ustadz Husnul Ridho ini tadi, pakai mobil beliau. Kebetulan beliau lagi ngantar Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ya, karena beliau itu iparan, adik ipar dari Ustadz Farhan ini tadi. Ana pun di Madinah nginap di tempat Ustadz Husnul Ridho ini tadi. Malam ana nginap di sana. Hari Ahad pagi ana sholat subuh di Masjid Nabawi. Ana ndak pulang ke penginapan sampai zuhur. Ustadz Fajar tadi tanya, antum siapa yang ngantar? Ana bilang, antum kalau ada waktu bisa ngantar ana? Katanya bisa. Ba'da zuhur, sholat zuhur kami di Masjid Nabawi. Ba'da zuhur beliau antar ana ke bandara. Sampai bandara sekitar jam 2. Sudah ana persiapan untuk terbang ke Indonesia. Alhamdulillah perjalanan lancar, sampailah di Indonesia ini tadi. Ya, itulah perjalanan ringkas rehla kisah yang bisa ana sampaikan, perjalanan-perjalanan selama di Yaman. Intinya ikhwan, di situ ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa, ya, yang bisa ana ambil pelajaran di negeri Yaman, di antaranya tawadhu'nya masyayikh, pemuliaan masyayikh terhadap para penuntut ilmu, ya, semangatnya mereka dalam berdakwah. Antum tahu sebagian syekh, sebagian pengajar di Yaman di sana, dia punya keluarga yang gajinya di Darul Hadis Syabwa 1 bulan itu cuma kalau dirupiahkan sekitar 150 rial Saudi. Berapa? 600.000 gajinya sebulan, seorang pengajar. Kita lihat di Indonesia, ya, luar biasa sabarnya itu tadi. Jangan antum bayangkan masyayikh di Yaman itu kaya-kaya, enggak. Bahkan sebagian mereka itu ada yang sampai ngutang untuk kebutuhan-kebutuhan para penuntut ilmu. Diceritakan oleh Abdurrahman Basal'a ini tadi, beliau menceritakan Syekh Umar Bajuber itu rubbama yastadid. Terkadang beliau ngutang untuk kebutuhan-kebutuhan para penuntut ilmu. Demikian juga para masyayikh luar biasa, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua nantinya bisa rehla ke negeri Yaman, ya. Jangan jadikan Darul Hadis Palembang ini pijakan terakhir. Tapi ingat, saran ana, antum jangan ke Yaman sampai antum betul-betul belajar di sini paling tidak minimal 3 tahun. Kenapa? Percuma antum buru-buru ke Yaman kalau antum belum punya bekal di sini. Antum ke Yaman harus punya bekal betul-betul mateng bahasa Arab, betul-betul ilmu-ilmu yang lain antum sudah matang sehingga antum lancar di sana belajarnya. Difahami ya? Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar.